Es, susu, filter, kopi, air panas, NaCN diaduk, jadinya coklat susu. Benar? Halaman 5. Ya, coklat susu. Ya, coklat susu. Jadi tolong dicek bahwa ternyata hasil percobaan itu katanya di sini adalah setelah ditambahkan NaCN ke dalam kopi susu yang sama dengan kopi susu yang ada di Oliver, maka hasilnya warnanya adalah coklat susu. Ini pernyataan dari ahli. Saya sebenarnya muterin tabel dulu itu, Pak. Saya muterin tabel. Sebenarnya saya ngeliat itu kopi warnanya udah berubah. Itu yang menarik. Iya. Saudara sempat melihat kopi itu Iya. berubah setelah sudah datang korban atau sebelumnya? Sudah datang. Sudah datang. Kalau saya ngelihatnya, Saudara lihat sudah datang. udah ada bertiga itu, Pak. Sudah diminum. Nggak tahu kalau masalah diminum, Pak. Pokoknya saya muterin tabel, saya ngeliat ada yang aneh, saya muter, saya bisikin teman saya, si Rosi itu. Kak, tolong lu lihat tabel 54, itu ibunya minum jamu kunyit. Saya ngomong begitu sama teman saya. Oh, ulangi. Kak, itu tabel 54, ibunya minum jamu kunyit ya? Tapi saya ambil bercanda aja gitu, Pak. Saya berdua, akhirnya teman saya itu yang saya bisikin, dia maju sedikit, nggak lama itu korban udah tiduran gitu, Pak. Menimbang bahwa terbukti ketika korban Mirna kolaps, tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Olivier menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada korban Mirna, dan mereka melihat warna VIC yang telah dimasukkan racun tersebut yang diminum korban berwarna kekuning-kuningan seperti kunyit, tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu. Saya juga tentu ingin tahu, apakah ada orang yang memasukkan, apakah Jessica atau siapa, sesuatu ke dalam gelas, atau ada orang yang memasukkan sesuatu kepada teko sebelum dimasukkan ke gelas, apakah ada orang juga yang memasukkan sesuatu ke dalam kopi yang di blender, sehingga kita bisa tahu dari hilir sampai hulu. Jadi oleh karena itu kami mohon daripada kita menanti terlalu lama, kalau boleh yang jaksa penuntut umum langsung memutar dulu apakah ada adegan itu. Nanti akan kami putarkan, cuman tidak pada kapasitas saksi ini. Sebentar. Tapi ada. Secara garis ada, artinya ada tayangan yang nanti kita bisa lihat apakah di situ ada menaruh atau tidak. Itu nanti ada, mungkin nanti akan kami putarkan ketika saksi berikut. Kenapa ditahan-tahan? Ya. Mau pada saat kapan itu nanti tayangkan? Pada video ini ketika Pak Oto ya sebagai pengacara di pengadilan tahun 2016 yang lalu meminta kepada JPU agar Muhammad Nur Al-Azhar itu menampilkan video yang belum direkayasa, maksudnya video yang dari jaksa, dari penyidik gitu, ya kan? Ya kalian akan lihat nanti video rusak begitu, ya kan? Video rusak, jadi yang buram, yang berartifak kasar itu ternyata sama yang ada di flashdisk jaksa dengan yang ada di Muhammad Nur Al-Azhar, ya kan? Jadi satu rekayasa bentuknya gitu loh. Jadi kayak kayak drama-drama gitu, ya kan, orang ini seolah-olah gitu kan ya. Tapi padahal ya isinya sama-sama rusak untuk 1920 per 80 ya. Terlihat dari PPI-nya ya, piksel per inchinya itu aja kasar sekali itu. Itu nggak mungkin itu retak-retak seperti itu 1920. Apalagi kalau dilihat nanti dari kamera 7 ya, apalagi kamera 9 ya kan. Nah, satu itu ya yang ditampilkan ternyata sama-sama video rekayasanya Muhammad Nur Al-Azhar. Penipuan. Aduh, kayak gini lah kalau penipu ya. Bukti bahwa kopi Mirna tidak mengandung sianida dibongkar oleh Oto Hasibuan ketika menanyai ahli toksikologi forensik Imade Gelgel. Oto bertanya pada Imade Gelgel, hasil jika es kopi Vietnam dicampur dengan sianida, maka akan berwarna coklat susu. Sedangkan, dari pengakuan pegawai kafe, melihat kopi Vietnam milik Mirna berwarna kunyit.
Begitupun dalam putusan yang dibaca Hakim Binsar, mengatakan bahwa kopi Mirna berwarna kunyit. Tentu hal ini bertentangan, dan berdasarkan percobaan dari Imade Gel-Gel, seharusnya kopi yang diminum Mirna tidak mengandung sianida. Selain itu, Otto Hasibuan menantang jaksa untuk memutarkan rekaman CCTV secara lengkap saat pegawai kafe Olivier membuatkan es kopi Vietnam secara detail. Namun sayangnya, pihak jaksa tampak berkelit dan akhirnya tidak pernah menampilkan CCTV yang dimintai oleh Otto tersebut. Hal ini semakin meyakinkan bahwa benar ada kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh para jaksa. Rismon Sianipar sudah secara terang-terangan membongkar bahwa jaksa itu hanya menampilkan rekaman CCTV yang sudah direkayasa. Ya, dan kita tidak bisa Ini penipuan lagi. jikalau kita menampilkan seperti ini, kita menggunakan aplikasi yang umum, Windows Media Player, dan kita tidak bisa melakukan banyak hal. Kita tidak bisa real time zooming. Dari ya, yang katanya asli dari jaksa itu, yang katanya nggak bisa gitu lewat apa harus Windows Media Player, padahal sama-sama MP4 dan API. Saya lihat BAP-nya dia itu, ya, baik dari itu si jaksa juga di screenshot MP4, di BAP-nya dia juga kalau nggak MP4 API. Nggak ada alasannya dia di Windows Media Player itu. Dia takut ketahuan ketika Pak Otto ya, ketika dia suruh putar MP4 yang dari jaksa itu, diputar di alatnya dia ya, di toolsnya dia, terus Bang Otto nanti suruh zoom. Ketahuan lah editannya gitu loh, bahwa ternyata yang dari flash disk di si jaksa maupun yang dia putar itu ya sebelum ini ya, memutarkan hasil representasi dari rekayasa dia itu sama gitu loh. Plek hasil rekayasa si Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Nah, dibuatlah alasan supaya tidak tahu ya rekayasa bahwa file video di jaksa itu sama hasil rekayasa Muhammad Nuh ini, maka dibuatlah alasan nggak bisa diputar di apanya itu, alat canggihnya itu ya kan. Alat canggihnya itu nggak mampu MP4, penipuan. Nah, harus pakai aplikasi umum Windows Media Player supaya nggak bisa di zoom. Jadi Pak Otto tidak bisa meminta dia untuk zoom karena nanti alasannya, oh ini kita tidak bisa lihat frame by frame karena pakai Windows Media Player, harus pakai second by second gitu.